Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat selalu? Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, kali ini Pak Guru akan mengabsen siapa yang tidak berangkat hari ini. Nanti Pak Guru panggil namanya, lalu anak-anak semua angkat tangannya. Nah, sekarang Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN secara rinci. Melancari informasi dari berbagai sumber, siswa menuliskan laporan tentang posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN secara rinci. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, ASEAN, anak-anak semua tahu nggak ASEAN itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nanti Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang masalah ASEAN. Kali ini Pak Guru akan membagikan sebuah kertas. Nanti anak-anak semua dapat menuliskan nama-nama anggota ASEAN itu apa aja. Pak Guru bagikan ya. Nah, setelah itu Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang teks ataupun penjelasan tentang ASEAN. Nah, di sini ada beberapa contoh negaranya ya dan budayanya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan dulu ASEAN itu apa. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan serta menjaga keamanan wilayah kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok, yaitu deklarasi di kota Bangkok di negara Thailand. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara tersebut yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah pertama, negara Indonesia. Yang kedua adalah negara Malaysia. Yang ketiga adalah negara Thailand. Yang keempat adalah negara Singapura. Dan yang kelima adalah negara Filipina. Dari Indonesia adalah Adam Malik. Dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Dari Thailand ada Thanat Khoman. Dari Singapura ada S. Rajatman. Dari Filipina ada Narcisco Ramos. Itu tadi adalah beberapa tokoh pencetus organisasi ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama diperkembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya, serta kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya agar dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung terhadap organisasi ini. 10 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu. Yang pertama, ini ada beberapa contoh negara ya. Ini Pak Guru akan urutkan yang pertama. Nah, ini adalah negara-negara yang menjadi negara pencetus atau pembuat organisasi ASEAN ini. Nah, sekarang Pak Guru
akan membagi kalian semua menjadi 7 kelompok. Nah, nanti 7 kelompok itu akan mencari karakteristik dari setiap negara yang Pak Guru tampilkan di sini. Nanti disesuaikan dengan buku tematiknya itu, dan anak-anak ditugaskan untuk mencari karakteristik dan seluruhnya. Nanti perwakilan dari kelompok akan mendiskusikan, akan mempresentasikannya ke depan sini tentang hasil dari diskusi kelompoknya, dan teman-teman yang lain bisa untuk bertanya, bisa untuk menyanggah, dan bisa untuk memberikan tambahan informasi jika ada. Anak tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Kali ini Pak Guru akan mereview sedikit tentang materi tadi. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang beberapa negara dan karakteristik masing-masing. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum. Nah, yang selanjutnya adalah negara Malaysia, di mana negara Malaysia ini adalah tiga kaum utamanya, yaitu yang pertama orang Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja mengenal syal kotak yang disebut kharma. Pria dan wanita Kharma mengenakan baju Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat yang membawa keburukan bagi dirinya, dan untuk memberikan keberuntungan pada dirinya. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, yang selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hari ini disebabkan karena mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keberturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, yang selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Doi. Áo Doi, tapi capung pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk dengan dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa sangat lama sekali di negara. Selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos memiliki upacara yang sangat sakral, yaitu dikenal dengan Sai Li Bot. Merupakan upacara di Laos. Pak Subisu membawa bakul kecil menggitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat dan mayoritas. Nah, yang selanjutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, itu sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, di akhir pembelajaran ini Pak Guru ingin mereview sedikit tentang materi yang kita pelajari tadi. Pertama, tentang apa itu ASEAN, tentang ciri-cirinya yang terletak di negara Asia bagian timur, lalu tokoh-tokoh pendiri ASEAN, lalu karakteristik dari setiap negara yang memiliki budaya yang berbeda-beda, tapi antara negara satu dengan yang lain masih ada kemiripan yang menjadikan ciri khas dari suatu negara di kawasan Asia Tenggara ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas bisa memimpin berdoa sebelum akhiri pembelajaran mulai. Berdoa selesai, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.